Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok DEM MB4703 akan menjelaskan mengenai Product and Pricing Dunia Fantasi Dufan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Azhar Salsabila dengan NIM 1040123332. Nama saya Agna Firdatul Hidayat dengan NIM 1040 1233 0501. Nama saya Hagan Fauzan Prasetya dengan NIM 1040 123 00 371. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 1040 123 00 038. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Zahra dengan NIM 1040 123 00 238. Perkenalkan, nama saya Firdaus Sabila dengan NIM 1040 123 00 099. Perkenalkan, nama saya Sigit Febrianto dengan NIM 1040 123 00 434. Yang pertama ada pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Dinda Amalia Hendrawan dengan NIM 1040 123 00 166. Yang pertama ada pendahuluan. Dunia Fantasi atau Dufan adalah taman hiburan yang terletak di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta dan dibuka pada 29 Agustus 1985. Dengan lebih dari 30 wahana, Dufan menjadi destinasi populer bagi keluarga dan wisatawan. Selain wahana, Dufan juga menawarkan fasilitas seperti restoran, toko merchandise, dan area bermain, menjadikannya tempat rekreasi ideal untuk semua usia. Laporan ini akan menganalisis aspek-aspek terkait Dufan, termasuk diferensiasi produk, manajemen portofolio, strategi kemasan, dan pelabelan dalam promosi, serta strategi penetapan harga bagi pengunjung. Di sini ada diferensiasi produk. Aspek pertama yaitu fungsi inti. Dufan sendiri merupakan taman hiburan yang menggabungkan wahana permainan seru dengan elemen edukasi. Lalu Trans Studio Bandung, taman hiburan indoor terbesar di dunia yang menawarkan perlindungan dari cuaca sambil tetap memberikan pengalaman bermain yang menarik. Lalu ada Jungle Land, taman hiburan outdoor yang menekankan pada wahana alam dan petualangan seru di tengah hutan tropis. Lalu ada Jatim Park 1 sebagai destinasi wisata edukasi dan hiburan dengan fokus pada pengetahuan tentang sains dan budaya Indonesia. Lalu aspek yang kedua ada fitur utama. Dufan yaitu wahana burung tempur dan Ice Egg memberikan sensasi petualangan yang mendebarkan dengan teknologi canggih dan desain yang imersif. Trans Studio Bandung, wahana berbasis teknologi tinggi seperti roller coaster, indoor, dan pertunjukan live yang interaktif, menciptakan pengalaman yang tidak terlupakan. Lalu Jungle Land, wahana air dan permainan ekstrim seperti roller coaster dan flying fox. Pengunjung dapat merasakan sensasi berpetualang di alam terbuka. Lalu Jatim Park 1, wahana seperti simulasi pesawat terbang dan atraksi edukatif memberikan nilai tambah bagi pengunjung yang ingin belajar sambil bermain. Nah, aspek yang ketiga ada desain. Dufan memberikan kawasan tematik yang beragam, menciptakan suasana magis yang menarik pengunjung untuk menjelajahi setiap sudut taman. Kalau Trans Studio Bandung, Trans Studio mengusung tema kota metropolitan yang modern dengan atraksi yang dirancang untuk menciptakan pengalaman visual yang menakjubkan. Jungle Land, desain taman yang alami dan hijau memberikan suasana segar dan menyenangkan. Sedangkan Jatim Park 1, konsep taman yang luas dengan berbagai zona tema menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi semua kalangan usia. Aspek yang terakhir ada aspek seperti Dufan melalui tiket premium memungkinkan pengunjung untuk menikmati akses cepat ke wahana tanpa antrian, meningkatkan kenyamanan, dan efisiensi waktu selama kunjungan. Lalu Trans Studio Bandung melalui paket tiket yang berbeda memungkinkan pengunjung untuk memilih pengalaman sesuai dengan preferensi mereka. Jungle Land melalui berbagai paket tiket keluarga dan grup sehingga pengunjung dapat merencanakan kunjungan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Yang terakhir, Jungle Land 1 memberikan pilihan paket tiket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok maupun keluarga.
memungkinkan pengunjung untuk merencanakan kunjungan mereka secara lebih fleksibel. Selanjutnya ada portofolio produk dan lini produk. Portofolio wahana di wisata Dufan mencakup berbagai lini produk yang memenuhi preferensi wisatawan yang beragama. Yang ini wisata outdoor beragam, yang ini wisata outdoor, wisata indoor, dan wisata budaya. Menurut Kotler, desain portofolio produk harus mempertimbangkan lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi dari setiap lini produk yang artinya ini untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda, serta meningkatkan profitabilitas melalui pengolahan optimal dari setiap kategori produk. Dengan prinsip ini, Dufan dapat menjangkau semua daerah, bahkan luar negara, untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Ya, dari portofolio produk dan lini produk yang pertama itu ada wisata outdoor. Dufan adalah destinasi wisata outdoor yang ada di Taman Impian Ancol Jakarta dengan menawarkan berbagai jenis wahana-wahana yang menantang dan ekstrim yang dapat memacu adrenalin. Wisata ini sangat cocok untuk remaja hingga dewasa yang menyukai tantangan seperti roller coaster, biang lala, tornado, dan masih banyak lagi. Dufan juga mencakup kawasan tematik sebagai salah satu destinasi wisata dengan menciptakan pengalaman seolah-olah kita berada di suatu tempat. Hal ini sangat disukai oleh semua kalangan usia. Yang kedua ada wisata indoor. Selain wisata outdoor, Dufan juga menawarkan berbagai wisata indoor untuk memungkinkan pengunjung menikmati aktivitas di dalam ruangan sehingga tidak ada alasan bagi pengunjung datang akibat gangguan cuaca. Aktivitas utama yang dapat dinikmati di kawasan ini adalah Dream Playground, Istana Boneka, Kereta Misteri, dan masih banyak lagi, masing-masing memberikan pengalaman unik bagi pengunjung. Dan yang ketiga ada wisata budaya. Lini pada wisata budaya di Dufan memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk merasakan dan mengingat budaya yang ada di Indonesia. Melalui interaksi dan objek wisata di Dufan, pengunjung dapat mengetahui budaya di Indonesia, terutama anak-anak. Elemen-elemen yang dapat dipelajari sebagai berikut. Yang pertama ada pameran pakaian adat. Di dalam Istana Boneka terdapat pameran yang menampilkan pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia. Ini memberikan wawasan kepada pengunjung tentang kekayaan budaya dan tradisi yang ada di tanah air. Yang kedua ada musik tradisional. Selama perjalanan di Istana Boneka, pengunjung dapat mendengarkan iringan musik yang bervariasi, mencerminkan budaya yang ditampilkan dalam setiap blok diorama. Musik ini menambah suasana dan memberikan pengalaman yang lebih mendalam tentang kebudayaan yang ada. Yang terakhir ada ke tema beragam kawasan. Dufan dibagi menjadi beberapa kawasan bertema, termasuk kawasan yang terinspirasi oleh berbagai budaya dari seluruh dunia. Ini menciptakan suasana internasional dan memperkenalkan pengunjung pada aneka-ragaman budaya global. Berikut ini ada aspek portofolio. Yang pertama ada lebar portofolio. Dalam wisata outdoor, Dufan ini memiliki berbagai wisata outdoor yang mencakup ada wahana ekstrim. Wahana ekstrim ini menjadi wahana paling favorit karena memacu adrenalin seperti histeria, halilintar, dan tornado. Yang kedua ada wahana keluarga. Dufan juga memiliki banyak wahana seru yang cocok untuk dinikmati bersama keluarga seperti Istana Boneka, Biang Lala, Arum Jeram. Yang ketiga, ada zona tematik di ruang terbuka. Terdapat beberapa zona tematik di ruang terbuka yang membawa pengunjung ke suasana dunia berbeda dalam satu taman. Contohnya ada kawasan Jakarta, kawasan Amerika, dan lain-lain. Yang keempat, ada wahana air. Dufan memiliki berbagai wahana air yang menarik dan menyegarkan, cocok untuk dinikmati di cuaca panas atau bagi pengunjung yang ingin merasakan keseruan bermain air, seperti ada Niagara, Arum Jeram, dan Waterpark Mini. Selanjutnya ada wisata indoor. Dufan juga memiliki berbagai wisata indoor yang mencakup satu ada petualangan dan simulasi. Dufan memiliki berbagai wahana indoor bertema petualangan dan simulasi yang menawarkan pengalaman seru di dalam ruangan. Yang kedua ada hiburan interaktif dan ilusi. Dufan menawarkan beberapa wahana indoor yang penuh dengan hiburan interaktif dan ilusi. Yang ketiga ada pengalaman horor. Dufan juga menawarkan wahana indoor yang dirancang untuk memberikan pengalaman horor yang mendebarkan bagi pengunjung yang menyukai sensasi ketegangan kengerian, seperti ada haunted castle dan kerajaan hantu. Yang terakhir ada wisata budaya. Dufan memiliki keberagaman wisata budaya yang mencakup
Ada wahana dan atraksi berbasis budaya dunia. Dufan menawarkan berbagai wahana yang menggabungkan elemen budaya dari berbagai negara di dunia, memberikan pengalaman multikultural yang menarik seperti istana boneka dan dunia kartun. Yang kedua ada pertunjukan budaya dan acara musiman. Dufan kadang-kadang menyelenggarakan acara musiman yang berfokus pada budaya, baik budaya lokal maupun internasional. Ini dapat berupa festival, pertunjukan musik, tarian, atau drama menampilkan cerita-cerita dari berbagai belahan dunia seperti festival budaya. Aspek portofolio yang kedua ada panjang produk. Pada wisata outdoor, yang pertama itu ada wahana ekstrim seperti histeria. Wahana ini melambungkan pengunjung ke ketinggian secara cepat dan turun dengan kecepatan tinggi, memberikan sensasi adrenalin dengan pemandangan Dufan dari atas. Yang kedua ada wahana keluarganya seperti biang lala, kincir raksasa yang mengajak pengunjung menikmati pemandangan seluruh kawasan Ancol dari ketinggian. Ini adalah pilihan cocok outdoor yang lebih santai dan cocok untuk segala usia. Yang ketiga ada wahana air. Niagara ini wahana berupa perahu kayu yang meluncur di lintasan air dan terjun dari ketinggian menciptakan cipratan air yang menyegarkan. Ini adalah pilihan outdoor yang seru terutama saat cuaca panas. Terus ada wisata indoor. Yang pertama ada petualangan dan simulasi seperti Ice Age Arctic Adventure. Wahana ini membawa pengunjung pada petualangan dunia es dengan karakter film Ice Age. Simulasi yang menyajikan nuansa dingin dan dekorasi bertema es. Yang kedua ada hiburan interaktif dan ilusi, yaitu ada kayak Magic House. Wahana ini penuh trik dan ilusi optik yang menarik bagi mereka yang suka tantangan visual. Di sini pengunjung bisa mencoba berbagai efek visual yang menciptakan sensasi aneh dan unik. Ketika ada pengalaman horor seperti Haunted Coaster, yaitu roller coaster indoor, bertema horor ini memberikan sensasi menuju cepat dalam gelap, lengkap dengan suasana menyeramkan. Selanjutnya ada wisata budaya. Yang pertama ada wahana dan atraksi berbasis budaya dunia seperti Istana Boneka. Wahana ikonik ini adalah salah satu yang paling terkenal dalam portofolio budaya Dufan. Menggunakan diorama boneka dari berbagai negara, Istana Boneka memperkenalkan pengunjung pada kebudayaan dunia melalui tarian, pakaian, musik, suasana khas, dan negara-negara yang ditampilkan. Kedua ada wahana budaya Indonesia. Seperti Kerajaan Hantu, meskipun lebih terkenal sebagai wahana horor, ada beberapa elemen budaya Indonesia dalam wahana ini, seperti penggunaan mitologi dan cerita rakyat yang mengangkat cerita-cerita tradisional yang ada di Indonesia. Cerita-cerita mistis dan legenda lokal seringkali menjadi inspirasi dalam desain dan cerita dari wahana ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek portofolio atau kedalaman produk. Yang pertama, ada wisata outdoor. Wisata outdoor di sini meliputi wahana ekstrim dan petualangan. Contohnya itu seperti Histeria. Histeria adalah wahana yang sangat ekstrim di mana pengunjung akan diangkat ketinggian dan kemudian dijatuhkan secara vertikal. Sensasi terjatuh yang mendebarkan dan dari ketinggian yang luar biasa memberikan pengalaman petualangan yang penuh dengan ketegangan. Ini adalah salah satu wahana outdoor yang paling populer di Dufan dengan menawarkan pengalaman ekstrim bagi pecinta tantangan. Yang kedua ada wahana keluarga dan anak. Biang Lala adalah wahana roda raksasa yang memberikan pemandangan luas dari atas meskipun tidak ekstrim. Wahana ini menawarkan pengalaman outdoor yang menyenangkan sambil menikmati pemandangan Dufan dari ketinggian. Hal ini cocok digunakan untuk keluarga dan anak-anak. Yang kedua ada wisata indoor. Wisata indoor meliputi wahana hiburan interaktif seperti teater 4D. Wahana ini menggunakan teknologi 4D untuk memberikan pengalaman penonton film dengan efek fisik dengan melibatkan pengunjung seperti kursi yang bergerak, efek angin, percikan air, dan aroma tertentu. Beberapa film yang diputar memiliki tema petualangan, animasi, dan cerita yang menghibur dengan unsur budaya atau alam. Yang kedua, di sini ada wahana pengalaman horor seperti Kerajaan Hantu atau Rumah Hantu. Ini adalah wahana indoor yang dirancang untuk memberikan pengalaman horor bagi pengunjung dengan efek suara menyeramkan, pencahayaan gelap, dan dekorasi yang menyeramkan. Wahana ini membawa pengunjung ke perjalanan yang menegangkan. Oke, selanjutnya di sini ada wisata budaya. Wisata budaya ini meliputi Istana Boneka atau Palace. Di Indonesia, boneka yang mewakili sebagai suku budaya Indonesia seperti Jawa,
Bali, Sumatera, dan Papua dengan rumah adat ini dan pakaian tradisional. Yang kedua ada internasional atau dunia. Boneka-boneka dari negara seperti Jepang, Amerika, Eropa, dan Afrika yang memberikan pengunjung pengalaman interaktif dengan untuk mengenalkan budaya internasional secara lebih mendalam melalui seni boneka yang menarik. Yang kedua ada pameran dan pertunjukan budaya. Seperti festival budaya, beberapa festival yang diadakan di Dufan melibatkan pertunjukan musik, tarian, atau drama yang mengangkat cerita rakyat dari berbagai daerah, misalnya tarian Bali atau pertunjukan musik seni etnik dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada pertunjukan tradisional. Dufan mungkin juga mengadakan pertunjukan seni tradisional seperti wayang kulit, tari-tarian daerah, atau drama dengan tema mitologi dari Indonesia atau luar negeri. Nah, selanjutnya di sini ada aspek portfolio konsistensi produk. Yang pertama ada wisata indoor, outdoor. Yang pertama wahana ekstrim yang memacu adrenalin, yaitu histeria. Wahana yang mengangkat pengunjung dari ketinggian tertentu dengan kemudian menjatuhkan mereka dengan memberikan sensasi jatuh bebas yang menantang. Setiap kali wahana ini beroperasi, pengunjung selalu merasakan sensasi yang sama, memastikan pengalaman yang konsisten dan mengesankan. Yang kedua, wahana yang selalu menyediakan keseruan untuk berbagai usia, seperti biang lala. Wahana roda raksasa ini memberikan pengalaman santai sambil menikmati pemandangan taman hiburan yang cocok untuk keluarga dan anak-anak. Yang ketiga, desain wahana yang menarik dan terpelihara. Perawatan dan peningkatan wahana, Dufan secara teratur melakukan peraw- perawatan dan pemeliharaan wahana dengan kayak misalkan setiap tahunnya dirawat atau dicuci gitulah. Yang kedua ada wisata indoor. Yang pertama ada wahana hiburan interaktif yang teknologi canggih seperti teater di wahana ini menggunakan teater teknologi 4D untuk memberikan pengalaman menonton film atau animasi yang melibatkan pengunjung dengan efek suara atau gerakan sensasi fisik. Konsistensi wahana ini terjaga melalui pembaruan film atau tema yang beragam dengan memberikan pengalaman menonton yang segar dan berbeda setiap waktunya. Yang kedua ada konsistensi dalam pengalaman multimedia scene. Seperti Magic House, wahana ini memberikan pengalaman visual yang mengagumkan dengan ilusi optik yang memukau. Wahana ini tetap konsisten dalam memberikan pengalaman yang menghibur dan mendidik tentang prinsip-prinsip ilmu pengetahuan melalui visualisasi yang menggabungkan seni dan sains. Yang terakhir di sini ada wisata budaya. Wisata budaya di sini meliputi Istana Boneka, diorama budaya dunia. Istana Boneka secara konsisten menampilkan boneka-boneka yang mengabarkan berbagai budaya di dunia, seperti boneka yang ada di Indonesia, kayak Bali, Jawa, Sumatera, dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, Eropa, Afrika. Nah, setiap kali negara diwakili dengan pakaian adat dan simbol budaya mereka masing-masing, memberikan pengunjung itu kesempatan untuk melihat keragaman budaya di dunia dan di suatu tempat. Yang kedua, pengalaman budaya melalui kartun dan karakter. Karakter-karakter kartun yang ada di dunia dari berbagai budaya, karakter yang sering kali berasal dari cerita atau budaya tertentu, memberikan pengunjung wawasan tentang budaya populer yang ada di dunia, seperti karakter kartun yang diambil dari cerita rakyat atau mitologi yang berkarakter tradisi budaya. Nah, selanjutnya ada pendidikan populer. Wahana ini juga mendekatkan pengunjung pada budaya populer dengan menjembatani antara seni kartun dengan kontemporer yang ada di berbagai penjuru dunia. Selanjutnya ada kemasan dan labeling. Labeling. Yang pertama ada pengelolaan kemasan dan pelabelan di Dufan.
Dufan atau yang biasa kita sebut dunia fantasi selaku satu dari sekian taman hiburan terbesar di Indonesia menggunakan strategi branding yang mengedepankan pengalaman yang menyenangkan dan seru melalui kemasan dan pelabelan yang tepat. Kemasan di Dufan menggambarkan identitas merek yang penuh dengan keseruan, hiburan, dan petualangan. Penggunaan warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan biru pada kemasan tiket dan merchandise menciptakan kesan dinamis yang menarik. Selain logo, ada juga tipografi Dufan. Tipografi ini memiliki makna seperti pada maskot, seperti warna yang digunakan pada tipografi adalah gradasi warna yang memiliki makna berupa ceria, impian, dan serta fantasi. Lanjut yang kedua ada visual promosi dan labeling. Labeling pada produk Dufan seperti tiket, merchandise, dan produk promosi lainnya mengandung elemen visual yang mengarah pada pengalaman yang ditawarkan. Labeling pada tiket sebagai contoh menggunakan desain grafis yang memudahkan pengunjung untuk mengidentifikasi jenis tiket, misalnya tiket reguler dan tiket VIP. Dan informasi terkait seperti jam operasional, lokasi wahana, dan harga. Label dan slogan Dufan konsisten dengan citra merek, label seperti hiburan keluarga, dan slogan jelajahi dunia fantasi. Berhasil memperkuat posisi Dufan sebagai taman hiburan keluarga yang menawarkan pengalaman seru dan petualangan. Konsistensi ini dalam branding ini penting untuk membangun citra merek yang kuat dan mudah diingat oleh para pengunjung. Oke, selanjutnya analisis harga. Sebelum melakukan analisis harga, kita harus memahami pengunjung berdasarkan psikologi konsumen dan persepsi nilai. Berikut ini kesimpulan penting terhadap psikologi dan persepsi pengunjung pada Dufan. Yang pertama, pada segmen utama, pada pemuda dan dewasa yang mencari sensasi dan tantangan. Kemudian fokus utamanya wahana ekstrim, suasana yang menarik, dan fasilitas yang lengkap. Kemudian sensitivitas harga, lebih suka promo besar-besaran, jadi daya tarik utama. Terus persepsi nilainya, Dufan dianggap sebagai destinasi yang menyenangkan, seru, dan cocok untuk keluarga. Pada penetapan harga, bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan sekaligus untuk menarik pengunjung dari berbagai segmen, dengan menawarkan berbagai jenis tiket seperti tiket reguler, annual pass, dan promosi penarik lainnya. Seperti yang sekarang sedang dipromosiin itu, promo paket berlima pasti untung dengan menawarkan bayar 4 tiket, dapat 5 tiket dengan harga mulai dari Rp1.040.000 sampai dengan Rp1.600.000. Dengan harga yang kompetitif dan sesuai dengan ekspektasi, dapat membantu membangun persepsi positif terhadap Dufan sebagai tempat wisata dengan nilai yang sesuai, khususnya melalui promo. Pada metode penetapan harga, Dufan menerapkan strategi diskon dan bundling untuk menarik pengunjung seperti promo tiket bundling dengan akses ke Jakarta Birdland seharga Rp350.000 pada 2024. Strategi ini memberikan pengalaman yang lebih lengkap, meningkatkan daya tarik Dufan sebagai destinasi wisata pilihan. Pada analisis harga produk campuran, Dufan menawarkan paket harga fleksibel dan layanan khusus seperti tiket fast track dan Dufan Premium untuk akses prioritas seperti fasilitas tambahan, seperti launch premium dan WiFi cepat. Strategi ini menarik berbagai segmen pengunjung dan meningkatkan daya tarik Dufan sebagai destinasi bagi semua kalangan. Kemudian ini contoh penawaran tiket Dufan, ada paket berlima pasti untung, terus annual pass sama premium Dufan. Kemudian berikutnya ini tabel perbandingan harga produk. Yang pertama pada Dufan sendiri, pada reguler, saat weekday dan weekend tuh range harganya Rp300.000 sampai Rp400.000. Fasilitas utamanya udah dapat menikmati lebih dari 30 wahana untuk semua segmen. Kemudian pada annual pass, sekitar Rp500.000. Fasilitas utamanya akses masuk tak terbatas ke Dufan selama 1 tahun, diskon khusus di beberapa merchant di dalam Ancol. Target pasarnya remaja, mahasiswa, penduduk lokal di wilayah Jabodetabek, karena
biasanya berkunjung ke Dufan untuk menikmati hiburan secara rutin. Kemudian Fast Track. Fast Track itu harganya 375.000, belum termasuk tiket Dufan. Fasilitas utamanya akses prioritas untuk beberapa wahana terpopuler di Dufan tanpa antri. Target pasarnya wisatawan dari luar kota atau luar negeri yang memiliki waktu tak terbatas, perusahaan atau korporasi. Yang terakhir, pada Dufan ini ada tiket premium, menawarkan seharga 850.000 tidak termasuk tiket Dufan. Fasilitas utamanya akses prioritas untuk beberapa wahana terpopuler di Dufan dan fasilitas eksklusif ke area tunggu VIP dan layanan tamu khusus. Biasanya target pasarnya wisatawan VIP yang mengutamakan kenyamanan, keluarga, maupun yang ingin menikmati pengalaman eksklusif tanpa repot, dan perusahaan atau korporasi. Selanjutnya, perbandingan dengan pesaing ini ada Jackland Sentul, dia menawarkan tiket reguler dengan harga 199.000, sudah bisa dapat menikmati lebih dari 30 wahana, target pasarnya keluarga yang membawa anak dan pengunjung remaja. Kemudian Annual Pass menawarkan tiket seharga 300.000, fasilitas utamanya akses masuk tak terbatas selama 1 tahun, mendapatkan diskon dan promo khusus, prioritas akses wahana, undangan ke acara khusus seperti event musiman. Target pasarnya remaja, mahasiswa, dan penduduk lokal di wilayah Jabodetabek. Kemudian Jatim Park 1, dia menawarkan hanya tiket reguler dengan range harga 100 sampai 150.000, fasilitas utamanya wahana hiburan dan petualangan, dan wahana edukatif dan interaktif. Target pasarnya keluarga, khususnya anak-anak yang tertarik dengan wisata edukatif dan budaya. Yang terakhir ada Trans Studio Bandung, menawarkan tiket reguler dengan harga 220 hingga 330.000, bisa menikmati 18 wahana indoor. Target pasarnya keluarga dan remaja yang mencari pengalaman hiburan tematis dalam ruangan. Yang terakhir, VIP Access dengan harga 200.000 sampai 300.000, belum termasuk tiket Trans Studionya. Fasilitas utamanya jalur khusus saat antri, layanan prioritas, akses keluar masuk wahana. Target pasarnya untuk wisatawan dari luar kota atau luar negeri yang memiliki waktu terbatas, perusahaan atau korporasi. Baiklah, berikutnya adalah bagian insight dan juga rekomendasi. Setelah kami menganalisis berbagai strategi yang telah dilakukan oleh Dufan, kami menemukan beberapa insight yang dapat kami pelajari. Yang pertama adalah pemilihan segmen pasar, di mana Dufan dapat memilih segmen pasar utama mereka adalah segmen pasar yang bertarget kepada pemuda dan juga orang-orang dewasa, di mana mereka menarik perhatian segmen pasar ini dengan cara memberikan sensasi dan tantangan melalui wahana-wahana ekstrim mereka. Kemudian persepsi nilai, di mana Dufan dianggap sebagai destinasi yang menyenangkan dan cocok untuk keluarga. Fasilitas kebersihan dan keamanan yang diberikan Dufan itu telah menjadi faktor penting yang meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan terhadap pengunjung. Yang ketiga adalah pengambilan strategi pemasarannya. Di sini kita lebih berfokus kepada strategi penggunaan logo dan juga slogan yang menarik serta kampanye produk yang konsisten yang telah diterapkan oleh Dufan untuk membangun citra mereka yang kuat di mata pengunjung. Namun ada di beberapa situasi pihak Dufan sendiri juga memberikan informasi yang kurang untuk dimengertikan oleh pengunjung mereka, seperti informasi jenis tiket, harga, dan juga informasi lainnya yang mungkin masih belum atau susah untuk dipahami oleh pengunjung. Kemudian penetapan harga. Penetapan harga itu menawarkan berbagai jenis tiket dan juga harga yang kompetitif dengan pesaing dan juga promo yang menarik terhadap pengunjung. Dan juga di mana Dufan dengan penetapan harga ini mereka juga melakukan diskon dan juga promo-promo yang efektif terhadap menarik pengunjung lainnya. Yang kelima adalah pengalaman yang diberikan kepada pengunjung, di mana pengalaman yang lebih ditonjolkan oleh Dufan adalah pengalaman wahana-wahana ekstrim yang diberikan oleh Dufan kepada pengunjungnya. Nah, kemudian adalah rekomendasi,
di mana kami memberikan rekomendasi yang pertama adalah menambah jumlah wahana ekstrem lainnya, kemudian memasukkan informasi yang mudah untuk dipahami oleh pelanggan. Yang keempat, melakukan kampanye pemasaran yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan atau menambahkan fasilitas yang telah ada pada Dufan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.